Ini cara gua pergi dari nol ke 100 juta dalam waktu 6 bulan. Gak ada modal yang gede, gak ada laptop, cuma modal HP, pulpen, kertas, sama rencana yang jelas. Sebelumnya kenalin dulu nama gua Akasel. Kalau lu belum kenal gua, lu bisa langsung visit profile YouTube gua dan baca deskripsi channelnya. Oke, sekarang langsung masuk ke ceritanya. Oke, sebelumnya lu harus pahamin dulu latar belakang dari hidup gua. Waktu gua kelas 3 SD, keluarga gua itu bangkrut total. Dari gua umur 10 sampai gua umur 18, itu hidup gua penuh sama kesusahan finansial. Buat sekolah, gua selalu harus mohon beasiswa untuk orang kurang mampu. Baju pergi jarang beli, selalu dikasih orang. Bahkan kalau gua ada celana yang bolong, gua hanya harus belajar buat jahit itu sendiri karena dibanding gua keluarin duit buat beli celana baru karena memang gak ada duitnya. Nah, waktu gua umur 17, berarti gua kelas SMA kelas 3, ortu gua ngabarin kalau mereka nggak bisa bayarin pendidikan gua lanjut ke fase kuliah. Simpelnya karena tabungan kuliah buat gua itu sering kepake buat kita survive, makan, minum, dan semacamnya. Nah, setelah dengar itu gua otomatis kaget banget dong. Waktu itu gua udah ada bisnis online kecil-kecilan yaitu dropshipping baju bola. Untuk cerita lengkapnya lu bisa nonton di video yang gua taruh di description. Walaupun gitu, bisnis baju bola gua ini paling penghasilannya mungkin 2 nyampe 3 juta per bulan. Dan bisnis baju bola yang ngasilin gua 2 nyampe 3 juta per bulan ini, itu akun IG-nya kena ban. Otomatis penghasilan gua itu dari 2 nyampe 3 juta per bulan jadi 0 rupiah. Nah, sekarang lu mungkin tanya, kenapa nggak masuk pus negeri aja misalnya, ikut SBMPTN? Ada 2 alasan kenapa gua juga nggak bisa milih opsi ini. Yang pertama, SBMPTN itu zero sum game. Artinya apa? Untuk ada yang menang, harus ada yang kalah. Kalau bangun bisnis emangnya bukan zero sum game juga. Dalam bangun bisnis itu memang ada sisi zero sum game-nya, yaitu kompetisi. Tapi kalau misalnya bisnis lu naik, lu itu otomatis memperkaya pabrik, lu otomatis memperkaya orang lain dengan buka lapangan pekerjaan. Jadi ada sisi positif saham game-nya. Banyak perbedaannya antara bikin bisnis dengan ikut SBMPTN. Kayak jadi alasan pertama gua nggak pilih SBMPTN itu karena zero sum game, dan yang kedua yang paling penting, namanya kuliah negeri itu tetap harus bayar. Semesterannya setahu gua 8 sampai 12 juta. Nah, uang segini tuh dari mana? Keluarga gua nggak punya, gua juga nggak punya. Tabungan 10 juta aja gua nggak ada. Jadi gue gimana caranya kalau misalnya gue keterima SBMPTN, buat gue bayar semesterannya, oke? Jadi gue nggak mungkin buat ke kampus negeri. Pas di masa dimana gue khawatir gue nggak bisa lanjut kuliah, yang dimana di pandangan orang-orang sekitar gue itu kalau lu nggak kuliah berarti lu nggak ada masa depan. Walaupun ada kekhawatiran itu, waktu itu gue masih hobi banget main game kayak ML dan juga buka medsos. Di saat gue lagi suka main ML dan juga scrolling kayak cowok-cowok kebanyakan di umur gue 16-17, one day pas gue lagi mau ngambil minum malam-malam, gue denger mami gue itu nangis. Mama gue nangis. Kenapa? Gua nguping penyebab dia nangis adalah karena dia diejek sama oknum dari keluarga besarnya bapak gua. Diejek karena kondisi ekonominya keluarga kita yang susah mulu dan ngebebanin orang lain mulu. Setelah dengerin mami gua nangis karena diejek terkait kondisi ekonomi keluarga gua tuh langsung punya keinginan yang jauh lebih besar lagi. Semenjak itu, gua jadi pengen nyari uang sebanyak mungkin dengan cara-cara yang legal ya pasti ya. Jadi gua mutusin buat ambil gap year, yaitu dari April 2021, awal gua beres UAS ujian, sampai Januari 2022 ini udah harus bayar uang masuk kuliah. Gue juga mutusin buat uninstall ML dan juga scrolling. Jadi semua aplikasi medsos gue uninstall, semua game juga gue uninstall. Keputusan gue buat gap year dan juga uninstall ML, uninstall medsos ini 2 dari sekian keputusan terbaik di hidup gue so far. Alasannya kenapa, gue bakal cerita lanjutannya. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 2 yaitu masa gue grinding waktu gap year. Jadi misi utamanya adalah gue harus mengumpulkan 100 sampai 200 juta dalam waktu 1 tahun kurang. Buat apa? Pertama itu buat uang masuk kuliah. Kalau swasta itu 40 juta kurang lebih. Terus kedua, gue harus ada 20 jutaan buat laptop kuliah IT, karena kalau kuliah IT lu nggak bisa pakai laptop yang jelek-jelek amat. Dan gue juga perlu sekitar 12 sampai 15 juta untuk lunasin uang sekolah SMA gua. Cara pertama yang gua lakuin yaitu kayak orang pada umumnya, yaitu apply kerja 9 to 5. Gua sempat kerja di toko emas teman ortu, habis itu gua juga sempat interview di posisi sales di salah satu tempat perusahaan jualan baju gitu. Tapi yang ini gagal total interviewnya. Dan dari hitungan gua juga di Bandung itu rata-rata gajinya 3 jutaan. Gak akan mungkin gua bisa ngumpulin 100 sampai 200 juta dalam waktu 8 sampai 10 bulan dengan via kerja 9 to 5. Jadi gua cobain cara yang kedua. Cara yang kedua adalah gua jalanin 2 toko e-commerce secara bersamaan. Yang pertama itu toko baju bola,
Jadi akun IG yang udah kena ban itu gua grow lagi, gua grow di IG, gua grow di TikTok, dan juga gua buka toko e-commerce-nya. Dan yang toko kedua ini gua jual apapun yang menurut gua lagi ngetren. Untuk toko yang kedua ini, triknya adalah pertama gua buka Google Trend, habis itu yang kedua gua search kata kunci yang lagi trending. Misalnya waktu itu kan zaman Covid ya, gua tinggal search aja misalnya KF94. Habis itu nanti si Google Trend ini bakal ngeluarin grafik berapa jumlah orang yang nge-search kata kunci KF94 ini di Google. Waktu itu gua lihat dia grafiknya kayak lagi naik banget nih, parabolik banget. Jadinya gua beli stok KF94, gua beli stok barang-barang lainnya juga yang grafik di Google Trend-nya bagus. Intinya gua ingat barang-barang yang gua jual itu ada USB hub, ada masker KF94, ada masker KN95. Dapetin barangnya dari mana? Ini tuh simpel banget sebenarnya. Lu tinggal buka Tokopedia atau Shopee ya, terus cari toko Jakarta, habis itu lu check out, kirim ke alamat rumah lu, terus lu jual lagi di toko e-commerce lu sendiri. Gua kan orang Bandung, rumah gua juga di Bandung, dan itu bukan rumah hasil bayar juga sih, itu rumah hasil pinjaman bosnya dari papi gua. Jadi kalau nggak ada orang baik itu, keluarga gua udah homeless dari kapan, karena memang nggak ada duitnya mau ngontrak di mana juga anjir. Gua jualan 3 barang ini, gua urusan marketingnya sendiri, urusan operasionalnya juga gua sendiri, pembukuan gua sendiri, packing juga gua sendiri, pakai kresek hitam, barangnya gua masukin kresek hitam, kadang pakai bubble kalau perlu, terus label resi gituan juga gua tulis sendiri pakai kertas dan pulpen karena printer tuh mahal anjir 1 juta lebih. Kita sekarang masuk ke chapter 3, yaitu titik baliknya. Jadi waktu Juni 2021, tepat di hari gua ulang tahun yang ke-18, gua kena Covid. Gua nularin Covid gua ke semua isi keluarga gua, termasuk bapak gua yang punya jejak diabetes. Jadinya dia waktu itu harus ke rumah sakit. Jadi selama periode ini gua tuh nyampe susah banget buat tidur, dan gua takut banget ada call yang masuk ke HP mami gua atau ke HP gua atau ke HP cici-cici gua yang ngabarin kalau misalnya papi gua udah meninggal gitu. Gua takut banget itu kejadian karena gua belum siap banget, dan karena paling parahnya adalah karena gua sendiri yang nularin Covid ke satu keluarga. Jadi kalau sampai bapak gua gak ada karena gua, itu kan bener-bener gak lucu banget. Terus di Juli 2021, gua tetap lanjut bangun bisnis gua, tapi yang bisnis baju bola ini udah gua coret, karena itu kan intinya baju bola KW ya, jadi agak susah juga sih di regulasi e-commerce-nya. Di Juli 2021 gua lanjut lagi ngerjain toko gua yang ini. Agustus 2021 itu bapak gua udah sembuh dari Covid, udah recover pelan-pelan, dan dia jadinya bisa ngebantuin gua buat packing-packing paket-paket ini, karena waktu itu bapak gua lagi dirumahkan juga. Jadi, bapak gua bisa fokus buat bantuin gua packing, dan gua fokus untuk nyiptain penjualannya. Jadi kurang lebih dari Agustus 2021 sampai Januari 2022, kegiatan gua itu kurang lebih kayak gini. Jadi jam 8 pagi gua bangun, abis itu gua balas chat pembeli, abis itu gua take action, iterasi dan juga evaluasi seputar marketing. Gua juga pikir lagi apa yang bisa di-improve dari secara operasional, secara produknya, komunikasi sama supplier dan kawan-kawannya. Terus tiap jam 12.00 lebih, itu gua tulis manual resinya pakai pulpen, label. Habis itu di jam 14.00 itu gua sama ortu gua packing paket-paketnya. Habis itu jam 19.00 plus, yaitu gua hiburan lah ya, scrolling, nonton YouTube tentang sejarah, kawan-kawannya. Habis itu gua tidur, terus repeat lagi kayak gini. Gua ulangin terus keseharian gua yang kayak gini, bangun, balas chat, evaluasi iterasi marketing, evaluasi iterasi operasional. Singkat cerita, dari gua ngelakuin semua hal ini setiap hari, gua berhasil dapetin 100 juta pertama gua di umur 18. Oke, jadi sekarang kan gua udah ada 100 juta cash nih dari jualan beberapa bulan itu. Ya balik lagi ke misi awal kita, yaitu hasilin 100 sampai 200 juta dalam 8 sampai 10 bulan. Berarti kan ini udah tercapai ya. Jadi si 100 juta gua itu otomatis dikurangin 40 juta, jadi sisa 60 juta. Habis itu dikurangin sama beli laptop. Waktu itu laptopnya harganya 22 juta, Lenovo Legion 5, jadi sisa 38 juta. Habis itu gua lunasin biaya SMA, sisa uang gua itu 23 juta. Habis itu singkat cerita gua lanjut lagi kan jualan dari Januari 2022 sampai hari gua masuk kuliah, yaitu di Agustus 2022. Jadi total mungkin sepanjang gap year gua berhasil ngasilin kayak kurang lebih 200 juta dari jualan ya barang-barang kayak gini. Ada juga sih barang-barang lainnya, tapi ya intinya prosesnya sama lah. Search Google Trend, cari kata kunci, beli dari toko di Jakarta, jual lagi di Bandung, evaluasi marketingnya, evaluasi marginnya, operasionalnya, bla bla bla, urusan bisnis lah biasa, repeat, puterin duitnya, jadilah segini. Dalam waktu full gua gap year berarti setahun lebih dikit. Oke, jadi dari cerita gua tadi ngumpulin uang dari 0 ke 100 juta, lalu 200 juta dalam waktu 10 bulan zaman gua gap year, apa yang bisa kita pelajarin? Universal lesson-nya. Yang pertama, itu uninstall
medsos, dan game. Kenapa? Karena keduanya ini buang waktu lu. Gua remind lagi, attention itu adalah hal paling berharga di hidup lu. Kemana attention lu berada, disitulah waktu lu dan energi lu habis. Selain itu, medsos juga bikin lu merasa ini. Ada pemikir dari Prancis namanya René Girard, dia bikin teori yang namanya mimetic desire. Jadi intinya dia ngomong kalau sebenarnya manusia tuh menginginkan apa yang dipunyain atau diinginkan oleh manusia lain. Misalnya lu ngelihat temen lu punya cewek cantik, lu jadinya otomatis pengen cepat-cepat punya cewek juga. Atau ya kalau dalam konteks gua ini, kalau misalnya gua nggak uninstall medsos, utamanya IG, gua bakal ngerasa iri hati ngeliat teman-teman gua yang udah mulai kuliah duluan, sedangkan gua masih nggak jelas masa depannya waktu itu. Kalau gua nggak uninstall medsos, waktu dan tenaga gua bakal habis buat iri hati, dan kalau gua iri hati, gua bakal lebih fokus ke output-nya dibanding input. Output itu artinya hasil, jadinya kepikiran terus kan, "Aduh gua harus ngumpulin 100 juta nyampe 200 juta gimana caranya anjing?" Sedangkan kalau input itu apa yang lu bisa lakuin, yang gua bisa lakuin adalah gua bangun, gua riset produk, gua iterasi marketingnya, gua iterasi operasionalnya, semacamnya, gua fokus nyari duit. Itu inputnya. Dan itu bahaya banget, kalau lu terus-terusan keingetan sama output-nya dibanding inputnya, lu nggak bakal maju-maju hidupnya. Pelajaran yang kedua ini nyambung sama nomor satu yang tadi gua bahas, yaitu lu harus fokus ke input, bukan output. Jadi lu mulai sekarang set goals lu itu bukan berdasarkan output-nya. Misalnya, cara yang salah, target gua adalah misalnya gua mau punya 100 juta gitu. Ini adalah target yang disusun berdasarkan output, jadinya ini salah. Yang harusnya lu lakuin adalah lu berdasarkan input. Jadi, hari ini gua bakal DM 10 calon pembeli. Hari ini gua bakal bikin 1 post IG per hari. Gua bakal bikin 1 post YouTube per minggu. Gua bakal bikin 5 konsep iklan baru atau ad kreatif baru per minggu. Gua bakal deketin 5 cewek per bulan. Kalau misalnya gua mau dapat pacar, misalnya kayak gitu. Ini adalah target-target yang lu susun berdasarkan input alias hal yang lu bisa kontrol. Kayak gini, itu jauh lebih realistis, jauh lebih achievable dibanding kalau misalnya lu bikin target lu berdasarkan output. Dan pelajaran nomor 3 adalah belajar high value skill. High value skill itu ada apa aja? Yang utamanya itu marketing. Marketing sendiri ini luas. Ada contohnya terkait copywriting, terkait advertising, terkait cara lu berkomunikasi dan juga nyari influencer yang gacor gitu ya. Terus ya lu yapping depan kamera kayak gua gini juga salah satu cara buat mengasah skill marketing lu. Selain marketing ada high value skill lainnya. Contohnya ya ini opsional aja ya, nggak wajib. Coding, edit video, desain Figma, desain UI UX aplikasi gitu. Tapi yang ini opsional lah. Yang paling penting tuh ini. Karena gua nggak peduli ya lu mau jadi dokter paling jago sedunia, lu mau jadi technician paling jago sedunia, engineer paling jago sedunia. Kalau lu gak bisa ini, ya lu bakal kalah saing sama orang-orang yang punya hard skill sejago lu, tapi bedanya dia dilengkapi dengan skill ini. Skill-skill kayak copywriting, ini, dan juga salah satu di marketing itu ada namanya SEO, Search Engine Optimization. Skill-skill inilah yang ngebawa gua dari 0 ke 100 juta lebih di umur 18, 19. Jadi gua rangkum lagi 3 pelajaran utama yang bisa lu ambil dari cerita gua zaman gap year. Yang pertama, lu uninstall medsos atau game, atau setidaknya lu batasin deh waktu lu buat buka 2 aplikasi sejenis ini, karena attention lu adalah hal paling berharga di hidup lu, dan karena buka medsos bisa bikin lu iri hati. Yang kedua, lu harus fokus ke input bukan ke output. Jadi pasang goals lu itu bukan berdasarkan hasil akhirnya, tapi berdasarkan input yang lu bisa lakuin per harinya atau maksimal per minggunya. Dan yang ketiga, lu harus belajar high value skill, kayak utamanya copywriting. Oke, segitu aja cerita dari gua. Kalau video ini guna buat lu, jangan lupa klik tombol like, klik tombol komen kalau lu ada pertanyaan atau saran untuk video kedepannya, klik tombol share kalau misalnya video ini berguna nggak cuma buat lu, tapi juga bisa buat kenalan-kenalan lu yang lain. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe karena kedepannya gua bakal cerita lebih banyak lagi pengalaman terkait bisnis, investasi, dan juga cara supaya lu jadi lebih produktif. Sekian yappingan gua hari ini, see you in the next video, bye.